Saudara-saudariku, di sebuah pertemuan anak-anak sekami, kakak pembina menerangkan bagaimana Tuhan Yesus sejak Kamis Putih malam ditangkap, mulai didera, dimasukkan dalam penjara, kemudian sepanjang hari Jumat dari pagi jalan salib, dipukul, ditendang, ditindih oleh salib berat, dicambuk, dicemeti, badannya babak belur, sampai akhirnya mati disalib. Anak-anak ini terdiri dari anak-anak tukang bakalae, anak-anak nakal, tapi juga ada anak-anak baik-baik. Sesudah kakak terangkan itu semua, Yesus dipukul, didera sepanjang hari Jumat. Kakak bertanya, apa yang terjadi pada hari ketiga? Gara-gara COVID, selamanya ndak ikut sekami, anak-anak mulai lupa. Yang satu bilang, Yesus lelah, Yesus tidur, Yesus capek. Lalu satu anak tukang bakalae, yang biasa bakalae, biasa dapat pukul, kelihatan berpikir serius. Lalu kakak pembina, kau sesudah Yesus dipukul, dibentak, ditendang, jatuh, diludahi, dicambuk, apa yang terjadi pada hari ketiga? Anak itu mau jawab tapi tidak bisa keluar. Kakaknya bantu. Yesus bang. Anak itu bilang, Yesus bangka-bangka. DP pengalaman, pulang bakalae, bangka kiri, bangka kanan. Jadi Yesus kalau sudah pukul, dapat ajar satu hari, pasti bangka-bangka. Bisa jadi benar bahwa Yesus bangka-bangka, tapi tidak ditulis dalam Injil. Yang ditulis ialah bahwa dia bangkit. Dan kebangkitannya menyenangkan, membahagiakan, menambah antusiasme, menambah semangat, menambah kuat kepercayaan dan iman. Maria Magdalena, teman-temannya, Petrus, Yohanes, dan semua rasul-rasul lain. Kebangkitan adalah membawa peneguhan, membawa semangat baru, membawa kehidupan yang baru. Bulan lalu, tanggal 4 sampai 8 Maret, Paus Fransiskus berkunjung ke Irak. Dalam kitab suci Irak terkenal, konon kabarnya di sanalah Firdaus, di sanalah Nuh membuat bahteranya, di sanalah Yunus menobatkan orang-orang Ninive, di sanalah dibangun Candi Babel, di sanalah tanah Ur, asal-usul Abraham. Irak dewasa ini lebih dikenal karena Saddam Hussein. Akhir-akhir ini lebih dikenal karena ISIS. Dengan perang saudara, dengan perang agama, dengan kekerasan dan kekejaman. Secara khusus, umat Kristiani di sana hampir habis. Selain karena dibunuh, juga lari ketakutan, menyingkir ke negara lain akibat tekanan-tekanan, kebencian, ancaman, teror di sana. Irak adalah sebuah negara tua, negara yang maju, tapi serentak menderita. Kemanusiaan hancur. Sisa-sisa puing-puing masih ada di sana. Bahkan Paus berdoa di katedral yang masih menganga lubang kena bomnya. Sisa-sisa kekejaman teroris terlihat di mana-mana. Ketakutan dan ancaman, ketidakamanan, ketakutan akan bom bunuh diri masih terjadi di sana. Paus Fransiskus mengejutkan dunia ketika dia memutuskan, saya akan ke Irak. Sementara pandemi masih berlangsung, sementara keamanannya sangat membahayakan. Irak sebuah sisa perang, perang saudara, bau amis darah, nyawa-nyawa yang melayang seolah-olah masih tercium, sisa-sisa luka, trauma nan panjang.
Dunia terdiam dan mengikuti hari demi hari perjalanan Paus di sana. Ia datangi, baik pemerintah, pemimpin agama, berangkulan, memeluk, menyapa mereka, melawan protokol kesehatan. Dia tidak takut. Dia berdoa di puing-puing kekerasan, di mana pernah ada banyak jenazah bergelimpangan. Ia memberi pesan peneguhan. Ia mengajak bersatu bersaudara. Hidup damai, jangan berperang, jangan membunuh. Dia mengajak orang memaafkan, mendoakan dan mengampuni musuh-musuhnya. Dia ajak mari kita membangun hidup, saling memberi hidup. Dan hari-hari kunjungannya dianggap bagaikan sebuah Paskah. Sebuah kebangkitan, sebuah hidup baru bagi Irak. Kunjungan Paus membawa antusiasme baru untuk hidup bersaudara. Kunjungan Paus menyuntikkan energi multivitamin untuk percaya akan persaudaraan, untuk hidup sebagai sesama anak-anak dari satu Allah, satu Bapa. Seorang pastor di sana mengatakan, Irak sudah mengalami Paskah, kendati tanggalnya belum Paskah. Berkat kunjungan Paus. Kunjungan Paus membawa kebangkitan, membawa pengharapan baru. Sangat mungkin Paskah datang lebih cepat di Irak. Kebangkitan umat Kristiani, kebangkitan bangsa Irak merekah, merebak, muncul, penuh semangat, penuh daya baru. Bangsa Irak dan umat Kristiani tidak lagi bangka-bangka, tapi sungguh bangkit. Bagi kita di Indonesia, khususnya di Manado ini, Paskah bukan datang lebih cepat, tapi Paskah datang 1 tahun lebih lambat. Hari-hari ini saya sangat terharu merayakan Pekan Suci. Saya masih ingat tahun lalu, Minggu Palma, daun palma jauh lebih banyak dari orang yang hadir. Cuma daun yang datang di gereja. Kamis Putih sepi, mau cari 12 orang basuh kaki saja tidak cukup. Jumat Agung hanya bangku-bangku kosong menyaksikan Kristus disalib. Juga malam Paskah, hanya lampu-lampu di atas yang bernyala, tidak ada cahaya-cahaya mata umat yang cemerlang, yang merekah, yang bersinar. Minggu ini Paskah kita datang lagi. Biar terlambat, yang penting datang lagi. Ada banyak umat. Lihat bapak-bapak, lansia banyak. Anak-anak kecil tadi saya lihat di mana-mana ada. Gereja hidup. Harapan baru mulai ada. Covid yang kita takuti pelan-pelan mulai mudah-mudahan jinak. Dan lebih cepat lagi sirna dari tengah-tengah kita. Ada tanda-tanda kebangkitan, ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda harapan di tengah-tengah kita. Kendati kita tetap perlu hati-hati, bijaksana, dan menjaga kesehatan sendiri dan kesehatan saudara-saudari. Paskah adalah peralihan dari kematian kepada kehidupan. Dari Irak yang terjerembab menuju Irak yang rise up, cemerlang. Paskah adalah pengalaman-pengalaman salah menjadi pengalaman-pengalaman benar. Luka, trauma, putus asa dan jatuh, tanda-tanda kematian berubah. Ada tawaran bangkit, get up, melangkahlah, berharaplah, percayalah. Itulah pengalaman kebangkitan. Paskah mengajak kita, mari say no to death. Katakan tidak pada dosa, katakan tidak pada hidup lama, pada kegelapan, dan mari bangkit berjalan bersama Kristus yang bangkit jaya. Mungkin sekali di antara kita ada yang seperti Petrus,
ada yang seperti Thomas, ada yang seperti rasul lain. Bahkan mungkin ada yang lebih parah lagi. Seperti orang Ninive dulu di Irak. Seperti orang Kristiani di Irak saat ini. Merasa hancur, ketakutan, terancam. Tapi sekarang menerima harapan baru lewat kunjungan Paus Fransiskus. Kita juga mendapat kunjungan Kristus yang bangkit pagi ini. Dengarkanlah suara lembutnya di hari Paskah ini. Peace be with you. Damai bagimu. Terimalah Yesus yang menembus makamnya sendiri. Terimalah Yesus yang menembus ruangan senakel untuk bertemu dengan murid-muridnya. Terimalah Yesus yang menembus benteng-benteng kehidupanmu untuk berjumpa dengan engkau. Dan dia berbisik, jangan takut. Dan dia berpesan, pergilah, wartakanlah, bersaksilah. Ada yang merasa jauh dari gereja akhir-akhir ini. Ada yang merasa terlepas dari kumpulan, dari kawanan, dari wilayah, dari kelompok kategorial. Ada yang tercecer dari kegiatan-kegiatan gereja. Kita dicari oleh Tuhan yang bangkit. Ia menembus segala sesuatu untuk mencari engkau, menawarkan damainya. Bangkitlah, joinlah. Terimalah damaiku, terimalah kerahimanku. Dia tahu kau terguncang, dia tahu kau pernah putus asa, dia tahu bebanmu berat. Dan dia mau berjalan seperti dia mendampingi dua murid Emmaus dan mengobarkan hati mereka lewat sabda Tuhan dan lewat roti yang dipecah-pecahkannya. Paskah adalah hidup baru, undangan Kristus pada kita untuk hidup baru. Mencari perkara-perkara yang di atas, yang mulia dan yang surgawi. Saya ingin memberi kesaksian. Dalam 3 hari suci ini, ada beberapa peristiwa kebangkitan yang saya alami. Saya tidak menyebut nama, tetapi sesudah Jumat Agung, seseorang umat yang pernah meninggalkan iman Katolik memutuskan, pastor, saya mau kembali ke gereja. Apa yang harus saya buat? Dengan ikhlas, dengan yakin, pastor, saya minta pengakuan dosa. Ini saatnya saya kembali. Saya sudah salah, saya sudah keliru, saya Paskah ini, saya mau kembali. Dia merayakan sakramen tobat. Dan hari ini, sesudah 3 tahun, akan menerima kembali tubuh Kristus. Inilah sebuah Paskah. Dari masa lalu menuju masa depan cerah. Masih pada hari-hari suci ini, seorang anak muda, saya tidak sebut namanya, berbicara, curhat, sharing, dia mengeluh, hidupnya seolah tanpa makna, useless, hopeless. Dia berjuang dengan bujukan, dengan kekuatan suara-suara negatif. Tapi dia bilang, hari-hari ini ada sebuah suara yang halus sekali. Ayo, jangan begitu terus. Ayo, carilah seseorang, bicaralah. Ayo, jangan ikut yang buruk, yang gelap. Kau mampu, kau bisa. Dan dia memberanikan diri sharing. Dan sesudahnya dia berkata, bebas, lepas. Itulah kebangkitan. Ada masa-masa gelap, ada masa-masa sulit. Tapi kalau kita peka, ada suara hati, ada suara Tuhan, ada suara Allah yang tidak meninggalkan kita. Dan Yesus mengulanginya hari ini. Peace be with you. Ini aku, peganglah kalau tidak percaya. Masih dalam hari-hari ini, seorang oma sesudah bercakap, disadarkan
Iyo pastor, kita pe anak hidup nyanda beres. Kita akan usahakan, yakinkan, sebagai mama, sebagai orang tua, tanggung jawab atas iman mereka, supaya keluarganya diberkati. Itulah peristiwa kebangkitan yang terjadi di sekitar kita. Allah dalam diri Kristus bangkit lagi. Dan saya berdoa, saya percaya, semoga banyak kebangkitan seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. Paus berkunjung ke Irak, dan orang Irak mengatakan, kami mengalami Paskah. Yesus berkunjung pada kita hari ini. Biarlah kita mengatakan, kami mengalami Paskah. Pulanglah, temuilah. Mungkin ada sanak saudara, teman sahabat yang perlu mengalami Paskah, mengalami antusiasme, mengalami energi, dinamisme baru dalam hidup menggereja. Go, pergilah, wartakanlah, beritahukanlah. Damai bagimu, ini aku menyertaimu. Selamat bangkit dan selamat juga membangkitkan satu sama lain. Amin.